there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Pagi, Bu. Teman-teman, kita bersyukur karena pada hari ini kita bisa belajar dan masuk sekolah seperti biasa. Untuk perwakilan satu orang, silakan menjawab terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran,
Jadi yang sering mendengarkan kebisingan itu biasanya konsentrasinya lebih menurun ya. Dan kebisingan juga dapat mengganggu komunikasi sehingga dapat menyebabkan kesalahpahaman dan pertengkaran. Bayangin aja, teman ngomong apa, yang didengarnya apa. Betul, Bu. Sering nggak kayak gitu? Sering. Oh, apalagi pas di motor, Bu. Dan kerusakan pada hewan. Kebisingan dapat merusak pendengaran dan kesehatan hewan, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, kira-kira apa sih upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi tingkatan kebisingan itu? Membuat peraturan, Bu. Membuat peraturan. Gimana peraturannya? Peraturannya yang membuat masyarakat merasa jerah, Bu, ada efek jerahnya, Bu. Jadi tidak hanya sekedar menangkap, Bu, tetapi itu memberikan efek yang jerah juga, Bu. Ada lagi yang lain? Mungkin kendaraan kayak biasa kita pakai motor ke ini bisa juga pakai kendaraan biar mengurangi. Ya, Bu, lebih sering pakai sepeda mungkin, Bu. Bu. Oke, yang kalian sampaikan itu benar ya, anak-anak. Jadi penanggulangannya itu dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, apalagi yang pakai knalpot racing tadi yang saya. Ya, Bu. Membatasi penggunaan mesin industri, menerapkan peraturan tentang kebisingan seperti yang dijelaskan kita tadi. Buat peraturan tidak boleh melakukan kebisingan di sini, atau tidak boleh melakukan menghidupkan musik berkuat gitu. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, meningkatkan kesadaran masyarakat itu dapat dilakukan dengan kampanye edukasi dan sosialisasi tentang bahaya pencemaran suara. Nah, selanjutnya yang seperti saya sampaikan di awal tadi adalah menanam pohon. Pohon itu selain dapat menghasilkan oksigen, pohon juga dapat membantu menyerap suara dan mengurangi kebisingan. Jadi nanam pohon dalam rumah, Bu. Bisa juga di dalam rumah. Dia bisa memadamkan suara. Jadi Boleh. kan berisiknya dalam rumah. Oh, di dalam rumah berisiknya. Bisa ya, Bu. Soalnya bos saya itu suka buka
please, no! 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 Dari ini. Cari satu gerakan. Ayo. Siap-siap kita konsentrasi ya. Cepat, Bu. Oke, udah siap? Duduk. Berdiri. Berdiri. Kira-kira apa yang semuanya? Ayo lagi. God, please, no! 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 Why are you running? Why are you running? Ayo. Kira-kira dari kalian sendiri apa nih? Nyanyi Bu, nyanyi lagu. Ini balonku pakai O tadi ya, kita ya. Coba gimana dengan kita? Lagi sambung. Ya, ada 1, 2, 3. Do. Nice. Oh my God! Jadi masih ada yang ngantuk nih? Masih mau main lagi? Jadi diputuskan agar untuk kedua ini ada jumlahnya berikut. Nah, buat dua kelompok. Nanti kelompoknya itu tinggal balik aja ke belakang. Putar ke belakang kursinya. Kalian buat mapping tentang pencemaran suara. Kalian udah tahu apa semua kan? Ada? Oke. Jadi dibuat dalam di HP, nanti kirim ke saya, Ibu. Ya, sekarang ya. Ya, silakan diskusi ya. Boleh, kan ada waktu masing-masing tuh. Satu kelompok satu menit itu, Bu. Satu kelompok satu
Iya, satu kelompok satu camping. Kalau mau buat teman boleh nggak Bu? Boleh kalau mau. Kalau mau. Kami lain. Tapi ada nilai plusnya kan Bu? Adanya di bunga. Iya, ini buat Few moments later. Ini udah semua. Sudah? Semuanya sudah dikirimkan. Oh, sudah dikirimkan. Oke. Kita tunggu yang lain ya. Bu, ini posisinya nanti sama seperti ini atau harus berbalik ke depan? Balik dong. Sama apa? Ada yang mau main? Temannya tadi kemana? WC. Jadi ini punya kelompok mana nih? Kelompok Jesse ya? Iya, Bu. Oke, kemudian nah, ini punya kelompok Desi dan kawan-kawan. Ada yang mau baca? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Dulu jadi hadir kan tak, Bu? Nah, itu definisinya. Ada yang bisa baca? Coba. Itu gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang Contohnya? terhadap kesehatan, yaitu gangguan fisiologis, psikologis, komunikasi, keseimbangan, dan penyimpangan. Nah, sebabnya? Boleh disebut klasifikasi kebisingan, kemudian kebisin, vibrasi, kemudian pergerakan. Pergerakan itu contohnya cairan, gas, dan udara. Cara menanggulangi. Ayo, cara menanggulanginya. Tanggung jawab bersama. Itu Penggunaan alat peredam suara, terus melalui media massa, pendidikan, pameran, dan kampanye. tepuk tangan untuk kelompok Desi dan kawan-kawan. Oke, ini adalah contoh pembuatan mapping ya dari kelompok Mita dan kawan-kawan sudah dilihat dan hampir sama ya. Dari sini apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, jika tidak ada, saya itu ada video nanti dan kalian tugas untuk kalian tolong kalian catat mengenai video ini. Important message to share with you. But you can also please to engage with us. We are looking forward to hearing from you. Oh, cepat dan tetap ya. Stop it! Please, it's floating. It's floating, kitty. Please stop. It's okay, little kitty. But don't you ever yabba dabba do that again. Hey friends, good to see you all. And I'm sure, just like me, you must have felt the same around loud noises. If so, you will
factor responsible for causing noise pollution is man-made machines, such as sounds coming from the loudspeaker, construction sites, traffic, etc. But the most crucial question is, how does sound affect our health? Well, human ears are designed to hear sound up to 1 decibel or 1 dB. But when someone is exposed to sounds that are 85 dB or above, it can cause permanent damage to your ears, leading to hearing loss. Not only that, exposure to prolonged or extreme noise has been shown to cause problems ranging from stress, poor concentration, productivity loss at work and at school, fatigue from lack of sleep, and communication difficulties to all severe issues such as cardiovascular disease, cognitive impairment, etc. Betterment of our health and environment, always try to avoid noisy firecrackers during festivals and ask or to defend themselves to survive in the sea. They are at a higher risk due to noise pollution. Hey kids, you liked my videos, didn't you? Before you Dari video tadi, kalian sudah menyimak tentang faktor dan atau pengaruh serta penanggulangan dari pencemaran suara. Nah, saya mau catatan kalian minggu depan tentang materi tadi, video ini kalian catat dan kalian lengkapi lagi di rumah. Selanjutnya, kalian juga minggu depan wajib membawa perwakilan kelompok satu tanaman untuk kita tanam di belakang UKS ya. Kalau ada tanaman itu, ada bunga gitu. Boleh, bunga juga boleh. Kan ini tadi kan ada video ya. Ya itu nanti videonya bakal di-share. Kalian mau di-share atau cari sendiri? Di-share. Di-share. Oke, nanti saya bagikan ke WA grup ya. Tolong nanti ingatkan ibu juga. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita ini adalah pencemaran suara adalah masalah yang serius dan dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia, hewan, dan juga lingkungan. Kita sebagai manusia perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah ini dengan mengurangi sumber pencemaran suara tersebut dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Ada yang mau nambahkan lagi? Atau ada yang mau tanya? Jadi, untuk kalian semua, jangan ada yang mendengarkan musik terlalu keras ya, karena nanti takutnya pendengaran kalian itu bermasalah. Oke, gimana perasaan kalian hari ini? Belajar dengan ibu tentang pencemaran suara. Asik tuh, Enak. Seru. Itu nggak seru sih ngomongnya. Terima kasih ya sudah memasuki
there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.